Halo guys, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film bergenre horor. Film tersebut berjudul Mama yang dirilis tahun 2013. Disutradarai oleh Andres Masite dan dibintangi oleh Jessica Chastain yang berperan sebagai Beverly di IT2, juga sebagai pimpinan alien di film X-Men Dark Phoenix. Lalu dibintangi juga oleh Nicholas Coster yang berperan sebagai Horus di film God of Egypt. Film Mama berkisah tentang dua orang gadis kecil yang dirawat oleh seorang hantu. Lalu saat anak-anak itu ditemukan oleh paman mereka, si hantu yang dipanggil Mama pun ikut bersama mereka. Oke, tanpa berbasa-basi, langsung aja ke ceritanya ya. Cekidot! Film diawali saat Jeffrey membawa dua anaknya, Lily dan Victoria yang masih kecil keluar dari rumah. Pria itu diketahui sudah membunuh istri dan rekan kerjanya karena masalah ekonomi. Jeffrey melarikan diri dan mencoba pergi sejauh-jauhnya. Namun saat di jalan, mobilnya tergelincir dan jatuh ke dalam jurang. Scene berganti ke rumah Jeffrey. Di sana sudah banyak polisi berdatangan. Lalu datang saudara kembar Jeffrey bernama Lucas. Ia ingin masuk ke rumah untuk mencari tahu apa yang sudah terjadi. Scene berganti kembali pada Jeffrey. Ia dan kedua anaknya berhasil selamat. Mereka berjalan dan menemukan sebuah pondok yang sudah terbengkalai. Mereka masuk dan beristirahat di sana. Saat itu, Jeffrey sedih dan bingung. Ia memutuskan untuk bunuh diri, tapi sebelum itu, ia akan membunuh dulu dua putrinya. Jeffrey lalu menghampiri Victoria dengan perasaan sedih. Ia juga mengambil kacamata Victoria supaya gadis itu tak bisa melihat apa yang akan dilakukannya. Namun belum sempat menembak, sebuah tangan menyergap Jeffrey dan membuatnya tewas. Karena hal itu, Victoria dan adiknya kini tinggal di pondok tersebut, dan sesuatu yang membunuh ayah mereka itu selalu memberi mereka makanan. 5 tahun berlalu, Lucas tak pernah berhenti mencari keberadaan saudara dan keponakannya itu. Ia juga menyewa orang untuk menelusuri semua tempat. Sampai suatu saat, dua orang sewaannya itu berhasil menemukan sebuah mobil yang terperosok. Mereka lalu mengikuti jejaknya dan menemukan sebuah pondok. Dua orang itu menelusuri bangunan tersebut. Di sana juga terdapat jejak kehidupan, khususnya jejak anak-anak. Lalu tak lama, mereka dikagetkan oleh dua makhluk aneh yang merayap. Namun setelah diperhatikan, ternyata itu adalah dua orang gadis kecil yang kemungkinan besar adalah Lily dan Victoria yang selama ini mereka cari. Scene berlanjut saat Dr. Gerald menemui Lucas dan pacarnya, Annabelle. Ia mengajak mereka melihat keadaan Victoria dan Lily di tempatnya. Di sana, Lily dan Victoria diberi ruangan khusus dan terus dipantau perkembangan perilaku mereka. Lalu, Dr. Gerald memberikan Lucas sesuatu. Lucas pun masuk menghampiri dua keponakannya itu, khususnya Victoria. Ia lalu membuka tempat kacamata yang diberikan Dr. Gerald dan menyerahkannya pada Victoria. Meski takut, Victoria akhirnya mengambil kacamata tersebut dan memakainya. Victoria kini bisa melihat dengan jelas. Ia lalu menghampiri dan memeluk Lucas yang ia kira adalah ayahnya. Scene berlanjut ke sidang pengambilan hak asuh Lily dan Victoria. Dr. Gerald bilang kalau kondisi mereka berangsur membaik dari sejak 87 hari lalu ditemukan. Ia juga bilang sejak mereka ditemukan dalam kondisi menyedihkan, perkembangan emosi mereka terganggu. Mereka bahkan menciptakan seorang tokoh hayalan, yaitu tokoh seorang ibu yang memberi makan, menyanyi, dan menjaga mereka, dan mereka memanggilnya Mama. Karena itu, Dr. Gerald yakin kalau perawatan yang baik ditambah kasih sayang akan membuat hidup mereka pulih. Lalu, Jean Podolsky dipersilahkan bicara. Ia yang merupakan bibi dari Ibu Lily dan Victoria itu memuji usaha Lucas dalam mencari mereka. Namun, ia tak ingin Lucas mengambil hak asuh mereka. Ia tahu kalau gaji dan tempat tinggal Lucas terlalu kecil untuk merawat dua orang anak. Lucas tak rela jika keponakannya jatuh pada orang lain. Begitupun Dr. Gerald. Ia tak ingin anak-anak itu hidup di tempat lain. Lalu Dr. Gerald memberikan sebuah penawaran. Ia ingin akses berkelanjutan pada keponakan Lucas. Dan sebagai keuntungannya, Lucas dan Annabelle akan dipindahkan ke sebuah rumah milik institut dan bisa memenangkan hak asuh mereka. Dr. Gerald mewawancarai Victoria. Ia ingin gadis itu menceritakan tentang sebuah kejadian. Lalu Victoria bilang
kalau dulu ada seorang wanita yang kabur dari rumah sakit jiwa. Ia lalu membawa bayinya yang melompat ke sungai. Cerita itu ia dapat dari mama yang menunjukkannya dalam mimpi. Keesokan harinya, Dr. Gerald membawa Lily dan Victoria ke rumah yang saat ini ditinggali Lucas dan Annabelle. Mereka berempat memulai hidup yang baru di sana. Sementara itu, Dr. Gerald penasaran. Ia mencoba mencari tahu ke kantor catatan sipil tentang seorang wanita yang bunuh diri yang diceritakan Victoria. Pegawai di sana memberikan berkas tentang rumah sakit jiwa Saint Church yang ditutup tahun 1878. Dan wanita tua itu menyebut nama Edith Brennan. Suatu malam, Annabelle yang sedang di kamar bersama Lucas melihat ada seorang yang mengintip. Lucas lalu pergi mencari tahu siapa itu. Namun, ada yang aneh. Pintu kamar keponakannya itu tertutup sendiri. Di sana, ia melihat keponakannya sedang tertidur. Tak ada orang di sana. Namun, Annabelle bersikeras kalau ia melihat seseorang. Lucas lalu membawa palu untuk jaga-jaga. Saat akan turun ke lantai bawah, ia melihat ngengat. Ia juga melihat sesuatu yang aneh di tembok. Beberapa ngengat keluar dari sana. Lalu muncul beberapa tangan dan mendorong Lucas hingga jatuh. Scene berlanjut ke rumah sakit. Dr. Gerald menjenguk Lucas yang mengalami koma sementara. Ia juga meminta Annabelle untuk merawat Lily dan Victoria agar tak kehilangan hak asuh. Keesokan harinya, polisi tak menemukan jejak seseorang yang menyusup ke dalam rumah. Lalu Dr. Gerald datang dan bertanya perkembangan mereka. Annabelle bilang kalau mereka bicara pada dinding dan menyebut mama. Lily dan Victoria juga membuat sebuah boneka. Dr. Gerald lalu melihat kembali hasil wawancaranya dengan Victoria. Isinya tentang pertanyaan seputar boneka yang ditemukan di pondok tua. Victoria menjawab kalau mama yang membuatnya. Lalu Dr. Gerald membandingkan gemar boneka buatan mama dengan boneka buatan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, apakah Victoria sendirilah yang menjadi mama? Di malam hari, Annabelle mendengar suara berisik dari kamar Lily dan Victoria. Ia masuk dan menyuruh mereka tidur. Annabelle lalu merasa curiga ada sesuatu di lemari. Ia berniat membukanya. Namun Victoria melarang. Ia pun menurutinya. Annabelle bilang pada Dr. Gerald kalau ia merasa ada seseorang yang menemui anak-anak. Tapi ia belum tahu siapa. Lalu Dr. Gerald bilang kalau Victoria mengalami kepribadian disosiatif. Ia rasa kalau Victoria lah yang selama ini berperan sebagai mama. Scene berlanjut saat Dr. Gerald ditemui Louis berada di tempat pengarsipan sisa-sisa kerangka manusia yang tidak diklaim pihak manapun. Hantu adalah makhluk yang dikutuk melakukan hal tertentu berulang kali. Itu akan berakhir sampai si hantu bisa memperbaiki kesalahannya. Wanita tua itu lalu menyodorkan sebuah kotak di tangannya. Dan ia bilang kalau isinya adalah sebuah kesalahan. Lalu di rumah sakit, Lucas terbangun dari komanya dan melihat pemandangan yang aneh. Ia melihat saudara kembarnya. Jeffrey menyuruh adiknya itu untuk menyelamatkan anak-anaknya. Ia meminta Lucas untuk pergi ke pondok. Lalu Lucas kejang-kejang. Di layar monitor, terus muncul tulisan mama. Lalu di rumah, suatu makhluk terlihat mengawasi Annabelle. Keesokan harinya, Lucas sudah sadar. Setelah nanti Lucas sudah pulih, mereka akan membereskan semua masalahnya. Scene berlanjut saat Annabelle yang menghampiri Victoria yang sedang menangis. Gadis itu tak ingin disentuh. Ia bilang kalau ada yang cemburu. Dan ia tak mau kalau Annabelle celaka. Lalu Jin datang di hari kunjungan. Ia melihat luka memar di tubuh Lily. Karena itu, ia ingin mereka diasuh olehnya. Tapi ditolak oleh Annabelle dan berujung pengusiran. Sebelum pergi, Annabelle bertanya, apakah Jin sering diam-diam ke sini dan bermain dengan anak-anak? Tentu Jin tak pernah melakukannya. Pada malam hari, Dr. Gerald kembali mewawancari Victoria. Ia ingin mengetahui tentang mama. Ia juga ingin tahu di mana ia tinggal. Dan Victoria bilang di dinding. Dr. Gerald lalu mengeluarkan sebuah foto. Ia bertanya, apakah ini foto mama? Tapi Victoria menyuruhnya pergi. Lalu terdengar suara menyeramkan. Dr. Gerald lalu buru-buru pergi. Setelah sampai di rumah, ia yakin kalau sudah menemukan jalan yang menghubungkan si hantu dengan pondok tua di dekat sungai. Ia lalu pergi ke pondok tua tersebut untuk penelitian lebih lanjut. Lalu suatu malam, Annabelle bermimpi aneh. Ia melihat seorang wanita masuk ke rumah sakit gereja. Wanita itu mengambil seorang bayi dan membunuh seorang suster.
Ia lalu dikejar oleh orang-orang. Karena terpojok, ia lalu melompat bersama bayinya. Scene berganti ke Dr. Gerald. Ia sudah sampai di pondok. Ia berniat menemui Mama karena ia tahu apa keinginan hantu tersebut. Namun naas, Dr. Gerald malah dibunuh. Keesokan harinya, Annabelle menelpon Dr. Gerald. Namun ia tak bisa menghubunginya. Ia lalu melihat berkas tentang wawancara Dr. Gerald dan Victoria. Ia juga melihat foto wanita yang kemungkinan adalah Mama. Annabelle dan anak-anak lalu pergi ke rumah Dr. Gerald. Namun si dokter tak ada dan terkesan menghilang. Ia lalu mengambil semua berkas dan benda yang menyangkut Mama milik Dr. Gerald dan memutuskan untuk pulang. Di tempat lain, Lucas nampaknya tertarik dengan kejadian yang menimpanya sebelumnya. Ia lalu pergi ke tempat di mana Jeffrey menyuruhnya pergi. Kembali lagi ke Annabelle. Ia melihat sesi wawancara Dr. Gerald dan Victoria tentang seorang wanita yang melompat ke sungai. Victoria bilang kalau Mama jatuh, tapi tidak dengan bayinya. Ia menjadi hantu dan mencari keberadaan bayinya yang tak kunjung bertemu. Lalu Mama bertemu dia dan Lily. Kini Annabelle tahu, bayinya ternyata tersangkut di ranting pohon. Annabelle membaca arsip pengambilan jenazah si bayi. Ia kini tahu isi kotak milik Dr. Gerald yang ia ambil tadi. Lily dan Victoria bangun. Mereka lalu turun ke lantai bawah. Kini mereka melihat Mama. Victoria yang tahu Mama sedang marah lalu meminta Lily agar tak menatapnya. Dan benar saja, Mama mengejar mereka. Mereka yang takut berlari ke atas. Lalu Annabelle datang. Mereka bertiga dikejar Mama. Annabelle lalu jatuh dan digigit Mama sampai tak sadarkan diri. Lalu Victoria berteriak. Ia menagih janji Mama untuk tidak menyakiti Annabelle. Mama pun berhenti. Ia lalu menghampiri dan menghancurkan kacamata Victoria. Beberapa saat kemudian, Jin datang ke rumah. Mama yang tahu itu lalu membunuhnya. Annabelle kini sadar, namun Lily dan Victoria hilang entah kemana. Ia lalu mengambil kontak tempat jenazah bayi dan akan membawanya ke pondok. Saat di jalan, Annabelle bertemu Lucas. Ia menjelaskan situasinya. Mereka pun sama-sama pergi ke pondok tersebut. Singkat cerita, mereka sampai di sana. Mereka melihat jin, tapi ternyata itu cuma kulitnya saja. Lalu Annabelle melihat anak-anak di atas tebing. Mereka pun berlari menghampiri. Namun di sana juga ada Mama. Mama ingin anak-anak tersebut ikut dengannya. Lalu Lily menghampirinya. Lucas yang melihatnya spontan berlari dan menghentikan Lily. Tentu saja Mama sangat marah. Dia akan membunuh Lucas. Tapi Annabelle berteriak. Mama pun menghampirinya dan mengambil sesuatu di tangannya. Mama tahu kalau itu adalah bayinya. Mama terjatuh sedih. Wajahnya bahkan terlihat seperti saat ia hidup dulu. Namun Lily berteriak memanggil Mama. Hantu itu pun membuang tubuh anaknya dan menusuk Lucas. Ia juga menggigit dan melukai Annabelle. Annabelle masih sadar. Ia ingin Lily dan Victoria tetap tinggal. Namun mereka berdua tetap harus pergi. Annabelle tak menyerah. Ia terus merangkak dan meminta mereka agar tidak pergi. Ia lalu menarik pakaian Victoria. Wanita itu tak menyerah sama sekali. Victoria melepas tangan Mama. Ia menangis. Ia ingin tetap tinggal. Lalu Mama mengusap air matanya. Goodbye, Mama. I love you. Mama dan Lily pun pergi. Mereka terbang dan menjatuhkan diri ke sungai. Saat mengenai ranting pohon, mereka berubah menjadi sekumpulan ngengat. Lalu seekor kupu-kupu cantik hinggap di tangan Victoria. Dan ia yakin kalau itu adalah Lily. Sementara itu, Lucas ternyata masih hidup dan memeluk mereka berdua. Film pun selesai. Oke, sekian video dari saya. Semoga kalian bisa terhibur ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!